Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minan nar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siang ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhuna Husain bin Audah Al-Awaisyah. Beliau salah satu murid dan yang masih hidup sampai sekarang ini, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan pernah ke Indonesia sekali dalam daurah beberapa tahun yang lalu. Dan kita akan membacakan sebuah kitab yang beliau tulis, yaitu Madza Ba'dal Maut. Ada apa setelah mati? Ada apa setelah mati? Dan sebenarnya kitab ini, sebagaimana yang kita akan baca mukadimahnya, adalah kitab yang asalnya tertulis atau ditulis kumpulan dari 3 kitab. Ya, dikumpulkan dari 3 kitab. Nah, disebutkan di dalam mukadimah kitab ini, beliau mengatakan setelah alhamdulillah, kita tidak perlu membacanya, langsung amma ba'du paling bawah. Amma ba'du, ya, halaman 5 amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Falaqad ra'aitu, saya telah melihat min sinina katsiratin, dan dalam banyak atau sudah lama, tahun-tahun, sinin itu tahun, katsiratin yang banyak, darurata ikhraj kitabin, pentingnya mengeluarkan sebuah atau menerbitkan sebuah kitab yatahaddatsu, yang membahas amma ba'dal maut, tentang apa yang terjadi setelah maut, setelah mati, fil barzakh, di alam barzakh, wal ba'si, dan pada saat al-ba's, kebangkitan, wa ahwali yaumil qiyamah, dan kengerian hari kiamat, hatta yadkhula ahlul jannatil jannata, hingga penghuni surga masuk ke dalam surga, wa ahlun narin naro, dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka.
Nah ini sebenarnya pengennya nulis sudah lama. Waalaikumsalam. Beliau pengen nulis sudah lama. Nah disitulah kemudian waqad syarahallahu ta'ala sadri lihada, dan Allah telah melapangkan hati saya, dada saya untuk menulis hal ini. Ma'adhafi, dalam kondisi kelemahan saya, wazdihami waktu, dan kesibukan dalam waktu saya, sempitnya waktu saya, bil amalil ilmiah, dengan amal ilmiah. Amal ilmiah maksudnya menulis juga. Faqumtu bi dhammi kitabi, maka saya pun kemudian menggabungkan dhammi kitabi, dua kitab saya, dalam kitab saya Al-Qabru. Ada judul kitab sebelumnya, tapi kitab ini yang masuk dalam pembahasan kitab kita insyaallah ini yang awal-awal. Ini sebenarnya awalnya judulnya adalah Al-Qabru. Judulnya adalah apa? Al-Qabr, adabuhu wa na'imuhu, alam kubur, adab dan nikmatnya adab, nikmatnya kubur. Ila hadzal mabhas, digabungkan setelah kitab Al-Qabr ini sudah ditulis sebelumnya, kemudian digabungkan dengan pembahasan ini. Wa afattu min tahqiqatil Mundhiri, saya mengambil faedah dari penelitian tahqiq hadis Mundhiri. Al-Mundhiri adalah seorang ahli hadis, ahli hadis yang menulis kitab sebagaimana Syekh Albani, meneliti kesahihan hadis dan kemudian mentakhrijnya dan mentahqiqnya. Inilah yang disebut dengan tahqiq. Itu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ahli hadis, seperti halnya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, meneliti hadis, mencari ini hadis ini sumbernya dari mana. Jadi kitab-kitab yang ada yang ditulis, maka dikumpulkan, diteliti, ini sumbernya dari mana dan bagaimana kesahihannya. Itu yang disebut dengan tahqiq. Kalau takhrij sekedar mencari ini sumbernya di mana, selesai. Itu namanya takhrij. Takhrij itu mencari ini hadisnya sebenarnya asalnya di mana, tanpa harus apa? Meneliti kesahihannya. Tapi kalau sudah diteliti kesahihannya, maka disebut dengan apa? Tahqiq. Meskipun banyak di antara para ulama menyebut tahqiq itu dengan takhrij. Ini seperti Mundhiri, ini sebenarnya tahqiq. Yaitu sebagaimana yang dilakukan Syekh Albani. Syekh Albani itu tahqiq. Kitab misalkan ada kitab akidah atau kitab hadis, kemudian ditahqiq oleh Syekh Albani. Bagaimana maksudnya mentahqiq? Diteliti, ini perawinya ini bisa dipercaya atau tidak. Dan ini butuh ilmu hadis namanya, ilmu hadis. Sehingga diteliti dengan ilmu hadis yang dimiliki seseorang ahli hadis, dia mencari jalan. Ini hadis ini sumber aslinya di mana? Kemudian teman-temannya, ini maksudnya yang juga meriwayatkan hadis ini di mana saja? Oh, di Imam Ahmad meriwayatkan. Oh, dia ada di Abu Daud, ada di kitab ini. Dikumpulkan semuanya, diteliti satu persatu. Riwayat-riwayat ini tadi diteliti para pembawa hadis ini, perawi namanya. Lalu kemudian dia dilihat ini apakah sahih ataukah apa? Ada cacatnya, cacat tersembunyi. Nah, baru ketahuan kalau dikumpulkan jalannya. Ini jalan hadis. Jadi hadis itu ada jalannya, ada jalannya, atau ada benang yang menyambungkan, menguraikan benang. Inilah yang disebut dengan tahqiq. Nah, wa afattu min tahqiqatil Mundhiri wa Syekhina Al-Albani, dan juga dari guru kami yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa kana dhuhuru kitabi, dan munculnya
terbitnya kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, yaitu kitab yang meneliti sahih dan targhib wa tarhib, yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Kitab ini isinya targhib dan tarhib, yaitu apa? Motivasi. Targhib itu artinya apa? Motivasi untuk melakukan, untuk mengamalkan. Dan tarhib, tarhib itu membuat ancaman supaya orang takut dari perbuatan maksiat. Maka ditulis kitab apa? Targhib dan tarhib ini. Jadi isinya adalah ancaman-ancaman dan janji-janji, keutamaan amal-amal saleh tertentu, atau ancaman terhadap perbuatan maksiat. Maka disebutkan dalam kitab ini. Nah, ancaman dan janji itu baru akan disebut atau akan dilaksanakan oleh Allah SWT ketika masuk di alam kubur. Nah, disitulah banyak hadis-hadis tentang alam kubur. Ini berisi ancaman, berisi tentang dorongan terhadap amal tertentu yang bermanfaat di alam kubur dan yang setelahnya. Nah, di sini munculnya kitab Sahih Targhib wa Tarhib ini hafizan kabiran. Ini merupakan apa? Langkah loncatan besar. Hafizan, loncatan besar lil qiyam bihadzal amal, untuk memulai amal tulisan ini. Waqad afattu min kitabil Mundhiri. Saya mengambil faedah dari kitab Al-Mundhiri yang tadi disebutkan rahimahullah taala, min anawina wa abwabin katsira, dari berbagai judul, anawin judul, fasalnya, wa abwabin demikian juga bab-bab, katsiratin banyak sekali. Wa afattu kadzalika, dan saya juga mengambil faedah min awraqin katsira, dari lembaran-lembaran yang banyak sekali. Kuntu, yang dulu, qad a'dadtuha, yang dulu sudah saya siapkan, fi sifatin nar, tentang sifatnya neraka. Jadi beliau juga menulis tentang sifat apa? Neraka, wal jannati, dan surga. Wa kana dzalika mundu rubu'i qarnin, dan itu sudah seperempat abad. Jadi tulisan awal ini apa? Catatan ini sudah 25 tahun yang lalu, baru kemudian dilihat kembali. So, ini faedahnya catatan. Kita ini kalau ngaji tanpa catatan, ya hilang begitu saja. Kita bertahun-tahun ngaji kitab, misalkan kitabnya akhirnya tidak tahu entah kemana. Ya, atau catatan kita ini apa? Catatan ya lembaran-lembaran saja. Kemudian setelah itu sampai di rumah jadi bungkus kacang, dijual kilon. Nah, ini para ulama, mereka menjaga catatan mereka ini, betul-betul dijaga catatan mereka ini. sangat terjaga, meskipun lembaran-lembaran. Nah, sekarang apalagi sangat mudah untuk untuk meskipun lembaran ada filenya, ya kan, tinggal dikumpulkan saja sudah beres. Ini pelubang kertas dikumpulkan. Zaman dulu itu masih berupa map saja. Masya Allah. Wa qassamtul kitaba ila arba'ati fusul. Nah, saya membagi kitab ini menjadi 4 bagian. Al-faslul awal, fasal yang pertama, al-qabru adabuhu wa na'imuhu. Nah, ini judul kitab yang pertama kali ditulis sebenarnya, dan ini sudah sebelum jadi kitab ini. Nah, ini. Jadi kitab ini judulnya Madza Ba'dal Maut. Ini sebenarnya kumpulan dari sebagian diantaranya kitab, sebagian diantaranya adalah lembaran catatan-catatan hadis yang disiapkan untuk ceramah misalkan. Nah, itu dikumpulkan kemudian jadilah kitab Madza Ba'dal Maut. Nah, bagian pertama adalah kitab yang sudah disusun sebelumnya, Al-Qabr Adabuhu wa Na'imuhu, adabnya dan nikmatnya. Kemudian fasal yang kedua, Al-Ba'tsu wa Ahwalu Yaumil Qiyamah, hari kebangkitan dan kengerian hari kiamat. Wa yatadammanu ma ya'ti
pasal kedua ini mengandung beberapa poin berikut ini. Ada 5 poin disebutkan di dalam hari kebangkitan, yaitu yang pertama an-nafku fis suri, ditiupnya sangkakala, wa qiyamis saati. Ini wa qiyamis saati. Dan terjadinya hari kiamat. Pertama kali hari kebangkitan itu didahului oleh hari kiamat. Jadi kebangkitan itu adalah setelah hari apa? Jadi tiupan sangkakala pertama hari kiamat, masih hidup, masih ada manusia yang hidup. Dan itu manusia yang paling buruk. Ketika kiamat terjadi, manusia masih hidup, maka ini orang-orang yang paling apa? Paling buruk di muka bumi ini. Gak ada yang mukmin sama sekali. Semuanya kafir. Karena itu Allah berfirman, atau Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat illa ala syiraril khalqi, kecuali terjadi pada makhluk yang paling buruk. Nah, ini. Kecuali makhluk yang paling apa? Buruk. Jadi manusia terakhir di muka bumi ini, manusia sudah apa? Sampah semuanya. Artinya manusia yang sudah buruk, nggak ada orang yang mukmin, kafir semuanya. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah, sirarul khalqi, makhluk yang paling buruk manusia ini. Demikian juga jinnya. Nah, iblis juga termasuk di antara sirarul khalqi, makhluk yang paling buruk. Salah satunya adalah apa? Salah satunya iblis. Karena iblis ini makhluk yang paling lama hidupnya di dunia ini. Yang paling lama hidupnya. Jadi diciptakan sebelum Adam alaihissalam, iblis sudah diciptakan, dan nanti terakhir kali iblis ini yang juga mengalami hari kiamat. Nabi Adam sudah meninggal, sudah wafat. Dajjal, Nabi Isa, ya kan? Tapi iblis ini hidupnya bangsa jin ini. Iblis ini termasuk bangsa apa? Jin. Iblis adalah kana minal jinni, kata Allah dalam Al-Quran disebutkan iblis itu termasuk bangsa jin. Fa fasaqa an amri rabbi. Lalu dia berbuat apa? Kefasikan. Dia melakukan kefasikan min amri rabbi. Nah, dari sinilah kemudian setelah terjadi hari kiamat, di mana manusia yang ada pada waktu itu adalah manusia terburuk, manusia paling buruk. Maka setelahnya adalah al-hasyru wa ghairuhu, yaitu manusia dibangkitkan, al-ba'ats. Ini dibangkitkan manusia. Jadi manusia secara keseluruhan pada hari kiamat itu masih ada, masih hidup. Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama ini manusia, kemudian terjadilah hari kiamat. Lalu kemudian yang berikutnya adalah manusia ditiup sangkakala yang kedua. Nah, kalau yang berpendapat 3 kali tiupan, 3 kali tiupan ataukah 2 kali tiupan. Ini ada perbedaan di antara para ulama tentang tiupannya ini berapa kali Israfil meniupnya. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat 2 kali, ada yang mengatakan apa? 3 kali. Tapi intinya manusia pertama kali terjadinya tiupan sangkakala itu hari kiamat. Ini kehancuran alam semesta ini. Yaitu digoncangkan bumi ini dengan segoncang-goncangnya gempa, entah berapa skala Richter. Richternya pun nggak bisa ngitung lagi. Maksimal kan 10 ya. Skala Richter. Ini alatnya sudah nggak bisa, Pak. Nggak bisa, rusak alatnya sudah. Subhanallah. Nah, ini adalah Pak gempa yang terjadi di seluruh bumi ini. Karena Allah berfirman, idza zulzilatil ardu. Kalau bumi ini sudah digempakan, segempa-gempanya, segoncang-goncangnya. Artinya betul-betul apa? Bumi ini betul-betul digoncangkan oleh Allah SWT.
Jadi rata, betul-betul bukan hanya rata dengan tanah, sampai gunung-gunung, pohon-pohon sudah nggak ada lagi. Subhanallah. Ini kejadian hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Waliyatubillah. Ini sangat mengerikan. Sehingga gunung rata, ini lembah ini dan nggak ada gundukan. Jadi diratakan oleh Allah SWT. Ini yang terjadi pada hari kiamat. Nah, setelah itu manusia dimatikan semuanya. Manusia tanpa kecuali yang terakhir mengalami hari kiamat mati. Entah berapa lama matinya manusia semuanya ini tanpa kecuali, ya termasuk jinnya. Jin juga mengalami hari kiamat. Semuanya mengalami hari kiamat. Jin pun juga mengalami hari kiamat. Semuanya. Entah bagaimana mereka keadaannya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala jadikan hari kiamat ini juga terkena jin. Setelah itu manusia dan jin mati semuanya. Setelah itu dibangkitkan semuanya. Jadi manusia itu mesti mengalami apa? Mati. Jin, manusia, mereka semuanya mengalami kematian. Yang ada di muka bumi ini, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fana. Termasuk binatang-binatang yang bernyawa, yang hidupnya di muka bumi ini. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atasnya, di atas muka bumi ini akan fana. Ini menunjukkan bahwa selain yang di muka bumi ini, tidak termasuk di dalamnya para malaikat, ya kan? Ini para malaikat. Apakah itu fana? Maka ini pada waktu hari kiamat, apakah demikian semuanya para malaikat? Ini yang tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Akan tetapi yang mengalami kematian adalah termasuk juga para malaikat. Bahkan malaikat pencabut nyawa juga akan mengalami apa? Mati. Subhanallah. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat. Disebutkan dalam sebagian riwayat tentang hal ini. Cuman di sini tidak disebutkan karena ini kaitannya dengan apa? Dengan manusia. Dengan manusia dan apa? Dan jin. Kemudian setelah itu al-hasyr, setelah dibangkitkan dari alam kuburnya semua manusia, maka terjadilah yang namanya hasyr, hari pengumpulan. Manusia dibangkitkan, dan itu tiupan sangkakala yang kedua. Dalam sebagian ayat disebutkan ini tiupan kedua. Ini tiupan yang kedua. Yaitu dikumpulkan manusia di padang mahsyar, al-hasyr. Hasyr itu artinya apa? Pengumpulan manusia di padang mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Mahsyar itu tempat apa? Berkumpul. Padang mahsyar. Nanti akan ada pembahasan. Nah, ini. Dan di dalam kitab atau di dalam pembahasan mahsyar di tanda-tanda hari kiamat, ada juga terjadinya mahsyar di dunia ini sebelum hari kiamat. Jadi dibedakan antara padang mahsyar di dunia sebelum terjadi hari kiamat, ada padang mahsyar, dan ada padang mahsyar setelah terjadi hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari dalam kubur. Nah, ini sebenarnya ada dua mahsyar. Ada dua mahsyar. Yang rajih bahwa mahsyar itu ada dua. Mahsyar sebelum hari kiamat dan mahsyar setelah manusia dibangkitkan dari dalam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, ini. Nah, padang mahsyar ini di mana tempatnya? Apakah sama ataukah tidak sama dua mahsyar ini? Apakah juga padang mahsyar ini sama tempatnya dengan padang mahsyar yang nanti akan dikumpulkan manusia? Nah, ini. Karena Rasulullah menyebutkan ini ardul mahsyar, negeri Syam itu adalah negeri padang di mana manusia dikumpulkan di negeri Syam. Jazirah Arab ke arah utara. Dan nanti kita di sana bagaimana? Kalau manusia semuanya dikumpulkan di Jazirah Arab.
Ini kan ada lautan. Biarlah Allah yang akan mengatur. Gak usah sibuk-sibuk kita memikirkan. Tidak perlu kita pikirkan. Allah yang akan mengatur. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar satu tempat. Bagaimana dengan yang di Indonesia? Iya kan? Subhanallah. Sangat mudah bagi Allah, iya kan? Sangat mudah bagi Allah untuk apa? Untuk membuat air laut ini kemudian masuk semuanya ke dalam bumi. Ini bahkan bumi ini bisa tenggelam di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kemana larinya airnya itu? Kan bumi juga di dalam bumi, iya kan? Ghidul ma, air itu menyusup ke dalam tanah. Nah, sekarang di mana airnya? Air yang dulu meluap. Lautan ada, tetapi kemudian meluap sampai ke gunung. Tenggelam gunung semuanya. Gunung apa yang paling tinggi? Gunung Everest apa ya? Apa? Mount Everest. Ya. Gunung Everest. Ini tenggelam di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak tersisa manusia kecuali yang berada di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, disinilah letaknya kita ini perlu keimanan. Ini pentingnya iman. Kalau kita pakai akal-akalan ini gimana ya? Enggak masuk akal ini ya. Banyak perkara yang kita ini tidak mengetahui. Jangankan yang gaib, yang nyata. Yang nyata saja ini sebenarnya masih banyak yang belum diketahui. Sehingga tidak benar bahwa bumi ini semuanya sudah sudah di shooting pakai Google Maps sudah semuanya lah istilahnya ya. Jadi kita ini kadang lebih percaya kepada beritanya kaum kufar daripada beritanya Rasulullah SAW. Beritanya Rasulullah, Ya'juj dan Ma'juj ada di muka bumi ini. Di mana? Sebelah mana? Yang jelas ada di muka bumi ini. Allah tempatkan mereka, ada tembok Zulkarnain. Di mana? Yang jelas pokoknya ada di muka bumi ini. Ada yang mengatakan, di muka bumi ini sudah semuanya sudah direkam oleh kamera. Itu kan laporannya siapa? NASA ya. Apakah kita percaya dengan laporan kaum kufar? Subhanallah. Banyak perkara yang mereka sebenarnya menyembunyikan kepada manusia sekarang ini. Banyak perkara yang dia disembunyikan. Mereka menyembunyikan banyak perkara yang kita tidak mengetahui, tetapi kita mengetahui berbagai berita tentang perkara gaib. Ini dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, zikrul hisabi wal qisasi wa ghairi dzalika. Akan disebutkan setelah dikumpulkan manusia di padang mahsyar, nanti ada hisab. Ada hisab dan ada qisas. Wa ghairi dzalika. Kemudian ada syafaat. Yang keempat adalah tentang syafaat. Tentang syafaat. Jadi manusia bisa memberi syafaat. Ada nanti syafaatnya para nabi. Termasuk yang pertama kali diberi syafaat atau hak memberi syafaat adalah Rasulullah SAW. Disebutkan. Kemudian yang kelima, al-haud wal mizan was sirat. Haud, telaga Rasulullah SAW. Telaga wal mizan, yaitu timbangan, serta sirat. Yaitu apa? Sirat. Sirat itu artinya jembatan atau jalan. Sirat itu artinya apa? Jalan. Sirat. Dan yang dimaksudkan sirat itu adalah jembatan yang ada di atas neraka Jahannam. Jisr. Jisr itu jembatan. Tapi kalau sirat itu jalan. Tapi yang dimaksudkan dengan jalan ini adalah jembatan itu sendiri. Masya Allah. Nah, ini yang akan dibahas pada waktu hari kebangkitan. Dan sebenarnya sejak mulai dari kebangkitan itu, ini sudah disebut dengan alam akhirat. Sejak manusia itu dibangkitkan dari dalam kubur, itu sudah masuk ke alam Alam akhirat. Dan
Ada sebagian yang menyebutkan alam akhirat ya alam kubur mulainya. Sejak alam kubur itu sudah masuk dalam kategori alam apa? Akhirat. Tetapi untuk lebih memudahkan pemahaman, kita ini perlu membedakan antara alam kubur dan alam apa? Akhirat, alam kebangkitan. Nah, ini. Alam akhirat memang diawali sejak manusia itu mati. Sehingga pembahasan kita ini adalah berkaitan dengan apa? Alam akhirat. Dan iman kepada apa yang terjadi setelah mati itu adalah bagian dari iman bil yaumil akhir. Iman kepada hari apa? Hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir mencakup ini tadi. Mencakup iman kita kepada hari di mana manusia memasuki alam kubur. Manusia sejak mati dicabut nyawanya oleh Allah SWT atau yang mengiringi peristiwa tersebut, maka ini semuanya adalah kaitannya dengan iman bil yaumil akhir. Nah, ini iman kepada hari akhir. Nah, jadi kitab ini yang akan kita bahas adalah kitab akidah yang berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang selanjutnya, pasal yang ketiga, setelah melewati berbagai peristiwa sejak dibangkitkan manusia pada hari kiamat, nah masuklah di situ setelah manusia berada di jembatan ini. Nah, di sini sebagian di antara mereka manusia ada yang masuk ke dalam apa? Neraka. Itulah yang akan disebutkan di pasal yang ketiga, yaitu sifatun nar, sifat neraka. Bagaimana sifat keadaan dan kengerian yang ada di dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan yang terakhir, pasal yang keempat adalah tentang apa? Sifatul jannah, sifatnya surga. Nah, ini. Jadi memang disusun supaya happy ending lah istilahnya kita pilih. Happy ending. Jadi yang terakhir itu adalah tentang surga. Karena memang surga ini memang yang terakhir. Karena setiap manusia pasti akan melewati yang namanya neraka. Kita ini semuanya masuk neraka. Kita semuanya masuk apa? Neraka. Kok bisa? Iya. Manusia semuanya itu tidak ada yang tidak masuk ke dalam apa? Neraka. Maksudnya masuk itu apa? Masuk areanya neraka. Karena jembatan ini ada di atas neraka apa? Melewati kan? Melewati. Jembatan yang akan menuju surga itu satu-satunya jalan menuju surga adalah jembatan atau sirat yang ada di atas neraka jahanam ini. Tidak ada jalan alternatif. Tidak ada jalan alternatif. Di dunia ini masih banyak jalan alternatif, iya kan? Tetapi apa? Nanti di akhirat, maka jalan satu-satunya menuju surga adalah juga yang ada di atas neraka jahanam. Makanya Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian itu kecuali akan memasuki nerakanya. Akan memasuki neraka ini. Jadi mesti akan lewat di atas jembatan ini. Semua manusia. Rasulullah pun juga lewat jembatan. Semua akan melewati. Nah, ini kecuali yang lewat jalan tol. Nah, ada yang lewat jalan tol. Kalau jalan menuju surga cuma satu-satunya ini. Kalau jalan menuju neraka ada jalan tol. Apa tol? Nah, jalan langsung. Bebas apa? Hambatan. Jadi orang bisa langsung menuju neraka. Orang-orang kafir langsung tanpa hisab. Tidak perlu apa? Tidak perlu hisab. Orang kafir tidak perlu hisab. Subhanallah. Jadi mereka langsung fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menegakkan timbangan. Tidak perlu ditimbang amal mereka itu. Kata Allah SWT, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Enggak perlu kami adakan timbangan untuk amal-amal mereka. Cukup sudah kekafiran mereka itu tidak perlu ditimbang lagi. Tidak perlu ditimbang-timbang.
Yang ditimbang itu adalah amalannya orang yang masih punya keimanan, yang ada imannya. Nah ini, kalau amal soleh mereka itu mendominasi atau sedikit saja mendominasi atau lebih berat daripada amal buruknya, maka ini bisa bisa menyelamatkan dari atas neraka jahanam. Tetapi kalau banyak maksiatnya, bisa jadi mampir dulu ke dalam neraka. Kenapa disebut mampir? Karena nanti akan keluar dari dalam neraka. Sehingga yang tersisa di dalam neraka hanyalah orang-orang yang memang penghuninya, yaitu orang kafir, munafik, musyrik. Jadi orang musyrik, kafir, munafik, dan seluruh yang disesatkan oleh iblis sampai kekafiran mereka ini sebagaimana iblis, maka itulah yang akan kekal di dalam neraka. Adapun ahlul maksiat yang masih beriman, masih dalam hatinya ada keimanan, masih bertauhid, tidak berbuat syirik, ini maka akan dientaskan meskipun lama di dalam neraka. Tapi jangan kemudian mengatakan ya sudah, yang penting kan nanti masuk surga. Jajalah pengalaman, hati-hati. Jangan sampai kita ini cari pengalaman di neraka. Pengalaman di dunia tidak apa-apa. Oh, saya cari pengalaman kerja di sini, kerja di situ, ya kan? Yang penting halal. Pernah berbagai macam pekerjaan dilewati. Tidak apa-apa, cari pengalaman. Tapi kalau cari pengalaman di neraka jangan. Waliyadzubillah. Kita ini berlindung kepada Allah sejauh-jauhnya. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari apa? Ya, waliyadzubillah. Jangan sampai termasuk meskipun cari pengalaman. Nanti saya pengennya pengen merekam kejadian hari kiamat. Nah, ini hati-hati, sama saja dengan mengatakan ya Allah, jadikanlah aku orang kafir. Karena hari kiamat tidak terjadi kecuali yang masih hidup orang kafir. Iya kan? Sama saja kalau pengen merekam kejadian hari kiamat, berarti saya pengen jadi orang kafir kalau gitu. Makanya kita justru berdoa, ya Allah, janganlah Engkau hidupkan diriku ketika hari kiamat terjadi. Ini wafatkanlah sebelum hari kiamat. As'alullah ta'ala, saya memohon kepada Allah ta'ala an yaj'ala amali hadha, menjadikan amalku ini khalisan liwajhil karim, ikhlas hanya mengharapkan wajahnya yang mulia, wa an yudkhilani aljannata, dan semoga Allah memasukkan diriku ke dalam surga, wa asyakhana, demikian juga para guru kami, wa walidina, para orang-orang tua kami, wa azwajana, dan para istri kami, wa abna'ana, para anak-anak kami, wa ahbabana, dan para atau orang-orang yang kami cintai, ma'an nabiyyin, bersama masuk surga bersama para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik teman di dunia dan di akhirat. Ini ditulis pada bulan Sya'ban 29, jadi menjelang bulan Ramadan. Berakhirnya tahun 1424. Sekarang tahun berapa? 40 ya. Berarti ini sudah 16 tahun yang lalu. Ya. 16 tahun yang lalu. Masya Allah. Baik, insyaallah kita masuk kepada pasal yang pertama. Atau jam berapa ini? Jam 2. Wah, ini sudah jam 2. Ya, 1 jam saja ya. Atau mau ditambah? Baik. Sampai jam berapa? Jam 2. Tulisannya sampai asar tulisannya. Sampai asar. Sampai asar. Masya Allah. Ini. Baik, kita masuk pada pasal yang pertama. Yang nggak usah sampai asar nggak apa-apa lah ya.
Fasal yang pertama al-qabr. Adabuhu wa na'imuhu. Alam kubur. Adab dan nikmatnya. Kita baru masuk apa? Masuk kepada fasal yang pertama, yaitu alam kubur. Fasal yang pertama adalah alam kubur. Bagaimana adab dan nikmatnya. Baik. Nah, sebelum kita masuk kepada bab yang pertama di sini, yaitu bab ma yakunu qubayli qabdir ruh, sebelum terjadi atau sebelum dicabutnya ruh. Saya akan membahas sejarah manusia. Sejarah apa? Manusia. Yang sebenarnya beberapa kali saya sampaikan, tapi ini penting untuk kita pahami sejarah kita manusia. Bahwa manusia itu sebenarnya melewati perjalanan sejarah yang panjang. Perjalanan kita ini sebenarnya sudah apa? Sudah panjang. Kita ini sudah diciptakan oleh Allah ribuan tahun yang lalu. Manusia sebenarnya sudah diciptakan, dan kita semuanya sudah diciptakan oleh Allah ribuan tahun yang lalu. Entah tahun berapa sebelum apa? Sebelum ada kalender. Sebelum ada perhitungan, bahkan sebelum ada manusia. Sebelum Adam diciptakan, sebenarnya ruh manusia sudah diciptakan oleh Allah. Ruh manusia itu sudah diciptakan. Sejarahnya panjang. Allah menciptakan ruh manusia. Jadi alam pertama atau manusia itu ketika pertama kali diciptakan masih dalam bentuk ruh. Belum diciptakan jasad. Belum diciptakan apa? Jasadnya. Masih berupa ruh. Sehingga yang diciptakan oleh Allah itu, manusia ini semuanya adalah ruhnya duluan. Nabi Adam alaihissalam juga. Nabi Adam alaihissalam ruhnya sudah diciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Dan seluruh manusia ruhnya diciptakan dalam satu waktu. Bukan nanti ketika mau lahir atau mau sedang berada di dalam janin itu baru diciptakan, enggak. Ditiupkannya ruh itu di dalam janin, tetapi bukan waktu itu diciptakan ruh. Ruh itu sudah diciptakan oleh Allah dulu. Pada hari di mana Allah berfirman kepada alam ruh semuanya, ruh kita semuanya. Yaitu apa? Yang dinamakan dengan hari alam alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna an taqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu Allah mengingatkan di dalam ayat ini ketika apa? Allah berfirman kepada manusia. Ini masih dalam awal-awal surat Al-Baqarah ya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Aku Tuhan kalian, aku yang menciptakan kalian. Aku yang menjadi pemilik kalian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Ini Allah bertanya kepada manusia semuanya yang berada di alam apa? Ruh. Semua manusia dikumpulkan oleh Allah. Ruhnya tadi. Ini baru apa? Ruhnya manusia pada waktu itu. Dan Allah berfirman kepada mereka semuanya, manusia semuanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka semuanya termasuk kita waktu itu. Kita semuanya menjawab, bala. Memang engkau benar, engkau adalah Rabb kami. Engkau adalah Rabb kami. Antakul, supaya tidak ada orang lagi yang mengatakan setelah berita ini dibawa oleh Rasulullah dengan apa? Membawa wahyu Al-Quran, firman Allah ini disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Antakulu yaumul qiyamah, supaya jangan ada lagi yang mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Kami sudah lupa dengan hari itu, dengan hari di mana Allah bertanya kepada mereka semuanya, termasuk kita. Yaitu ketika ditanyakan alastu bi rabbikum. Ketika waktu itu manusia ditanya, bukankah aku Rabb kalian?
ini harinya. Nah, ada yang ingat? Ada yang ingat? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ingat? Subhanallah. Tidak ada di antara kita ini yang ingat, termasuk Rasulullah juga nggak ingat. Baru ketika Rasulullah SAW mendapatkan firman Allah turun Al-Quran, informasi ini disampaikan oleh Allah. Diutuslah malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada setiap para nabi dan rasul, diingatkan kejadian dulu ketika manusia di alam ruh. Ini alam pertama manusia. Manusia sebenarnya di alam ruh itu beriman. Semua manusia tanpa kecuali, manusia dan jin, itu beriman. Jadi manusia itu sebenarnya asalnya adalah apa? Mukmin. Allah ciptakan alam ruh itu dalam keadaan beriman. Nah, ketika kemudian alam yang kedua yang berikutnya, yaitu pada saat manusia berada di dalam janin. Masing-masing ini berbeda waktunya. Berbeda waktunya. Adapun ketika Allah bertanya kepada seluruh ruh, maka itu satu waktu. Jadi ruhnya ini diciptakan bareng. Ruh ini diciptakan apa? Bareng, bersamaan sudah. Nah, pada saat ditiupkan ruh, atau pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, atau ketika berada di dalam janin, maka ditiupkan ruh masing-masing itu sesuai dengan waktunya. Paham sini ya? Ini alam kedua. Seluruh manusia, demikian juga jin, mengalami alam ruh ini, mengalami alam apa? Janin, kecuali dua orang saja. Siapa? Adam dan Hawa. Tapi jumlah alam yang dialami oleh manusia tetap sama. Adam dan Hawa juga 5. Ada 5 fase atau 5 tahapan kehidupan. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam janin. Yang alam janin ini pengecualiannya siapa? Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Adam dari tanah dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah menciptakan Adam itu apa? Langsung. Masya Allah. Nah ini. Nah, jadi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan dari tanah. Jadi Allah membentuk tanah. Membentuk tanah dari berbagai jenis tanah yang ada di bumi. Diambil tanah ini. Ada tanah yang putih, ada tanah yang coklat, ada tanah yang hitam, iya kan? Ada tanah yang merah dan sebagainya. Ini semuanya diambil, dicampur jadi satu. Ini kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibentuk dan Allah menciptakan manusia itu berongga. Ya kayak tembikar itu kan berongga ya. Nah, di dalamnya ada rongganya. Masya Allah. Ya disitulah yang namanya apa? Manusia mesti ada rongganya. Ada rongga perut, lambung, jantung, paru-paru. Ini kan rongga semuanya. Nah itulah manusia. Allah menciptakannya seperti itu. Tanah. Dari apa? Dari tanah. Makanya anggota tubuh itu ada yang apa? Macam-macam warnanya. Ada yang warnanya merah, iya kan? Yang hati, yang limpa dan seterusnya. Ini warnanya berbeda-beda sesuai dengan warna tanah yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Dan kemudian Allah tiupkan, diambil ruhnya Nabi Adam, ditiupkan. Dan tidak salah. Tidak salah. Tidak apa? Tidak keliru. Oh ini ruhnya bulan harusnya ini, cocoknya ini ya. Ini tidak bakal keliru. Pokoknya ini ruh ini akan masuk ke dalam apa? Jasad yang memang itu adalah jasadnya. Tidak bakal keliru. Ruhnya tidak tertukar. Ruhnya tidak apa? Tidak tertukar. Kalau sudah jadi bayi mungkin bisa tertukar, ya kan? Bayi bisa tertukar, tapi ruh yang nanti akan ditiupkan jasad ini tidak. Masya Allah.
pada saat ditiupkan kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah menyiapkan benihnya di dalam tulang sulbinya Adam. Ruhnya Adam ditiupkan, tapi jasad atau benih manusia semuanya sudah ada di dalam tulang sulbi Adam. Seluruh benih kita, benih manusia, itu sudah ada ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dari tanah ini. Karena itu manusia sebenarnya semua manusia itu, kita ini sebenarnya mengandung tanah. Karena benih kita ini juga dari apa? Dari tanah. Benih kita semuanya, benih itu ada di dalam tulang sulbinya Adam alaihissalam. Tulang sulbi Adam. Di sini. Jadi ini yang perlu kita ketahui, bahwa manusia itu sebenarnya, kita semuanya, benih kita itu dari apa? Dari tanah. Benih kita itu dari tanah. Subhanallah. Dan itu sudah tersimpan di dalam tulang sulbinya Adam alaihissalam. Ketika Adam ditiupkan ruhnya, maka jadilah Adam alaihissalam dengan menyimpan benih yang ada di dalam tulang sulbinya Adam, seluruh benih-benih manusia. Benih itu ada di dalam benih. Ini. Paham sini? Anak-anak kita itu tersimpan benih itu di dalam tulang sulbinya laki-laki. Karena itu nasab itu sesungguhnya laki-laki. Nasab manusia itu sebenarnya laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu cuma dititipi apa? Ladang untuk mengembangkan benih yang sudah ada di dalam manusia atau laki-laki. Karena itu nasab itu nasab ini melewati apa? Laki-laki. Masya Allah. Karena itu Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, maksudnya di antara umat setelahnya. Jadi Rasulullah tidak punya keturunan. Tidak punya apa? Keturunan yang ada di dalam tulang sulbi Rasulullah itu sudah terakhir. Ini. Seperti putranya Rasulullah, yaitu apa? Siapa? Ibrahim. Itu juga sudah ditetapkan meninggal. Tidak akan punya apa? Keturunan. Tidak akan punya keturunan. Sudah selesai di situ. Benihnya Rasulullah cuma Ibrahim saja. Dan ada yang meriwayatkan Qasim itu juga adalah putranya Rasulullah, meninggal juga. Tapi yang tersisa adalah putri-putrinya Rasulullah. Adapun putri atau wanita itu hanyalah menerima titipan dalam rahimnya. Titipan dalam rahim. Karena itu nasab itu bukan kepada wanita. Nasab bukan kepada wanita. Meskipun ini anaknya anaknya fulanah, tetapi itu adalah apa? Bukan nasab. Ketika disebutkan Ibnu Ummi Maktum, itu bukan nasab. Itu termasuk julukan, bukan termasuk nama nasab. Nasab itu dari bin siapa? Bin sampai terusnya ke atas. Itu alam janin. Ketika ditiupkan apa? Ruh manusia ke dalam janin, sampai masuk alam yang ketiga, yaitu lahir manusia ke dunia ini. Jadi manusia di dunia ini alam keberapa? Alam ketiga. Perjalanan ruh manusia. Sejak ruh itu diciptakan, itu sebenarnya kekal, abadi. Manusia itu diabadikan oleh Allah. Jadi Allah SWT azali dan abadi. Azali dan apa? Abadi. Allah azali, artinya tidak berpermulaan dan tidak berakhiran. Allah tidak berakhir, tidak ada. Azali dan Allah itu azali abadi. Hanya Allah saja yang azali dan abadi. Ini. Manusia, jin, iblis dan seterusnya, mereka adalah makhluk yang bukan azali, tetapi apa? Akan abadi.
abadinya bukan abadi karena dirinya sendiri, tetapi diabadikan oleh Allah yang maha abadi. Paham sini ya? Sehingga manusia itu abadi. Sejak diciptakan ruh manusia, maka sampai hari kiamat, masuk neraka, masuk surga, abadi selamanya. Abadi selamanya. Masya Allah. Ini manusia. Ada makhluk yang tidak azali dan tidak abadi. Tidak azali dan tidak abadi. Apa yang tidak azali dan tidak abadi? Ya, termasuk binatang. Seluruh binatang itu tidak azali dan tidak abadi. Sehingga binatang diciptakan oleh Allah. Tidak azali. Ada permulaan dan ada akhirnya. Nah, nanti pada hari kiamat bagaimana binatang-binatang? Dihidupkan untuk ditunjukkan oleh Allah keadilannya. Jadi kambing yang bertanduk nanti akan dibalas, dibangkitkan pada hari kiamat. Ketika dulu di dunia nyeruduk kambing yang tidak bertanduk, tidak punya tanduk, maka dibangkitkan yang dulu tidak punya tanduk dikasih tanduk. Yang dulunya punya tanduk dibangkitkan dalam keadaan tidak tanduk. Dan kemudian akan dia dibalas. Dulu ini kambingnya ini yang nyeruduk karena tidak punya tanduk. Dia nyeruduk dulu ketika di dunia, akhirnya oleh Allah dikisoskan nanti di akhir. Masya Allah. Sampai dikisos kambing pun juga dikisos. Untuk apa? Untuk menunjukkan kemahaadilan Allah. Kalau kambing saja dikisos, diadili, masa manusia enggak? Iya kan? Dan itu menunjukkan keadilan Allah, bahwa Allah akan berlaku adil. Allah berlaku adil. Bisa saja Allah itu dengan tanpa memikirkan keadilan, itu ciptaan Allah. Iya kan? Ya, tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Di antara sifat Allah adalah maha adil. Allah maha hakim, maha bijak, dan seterusnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sehingga seandainya tidaklah Allah menciptakan surga, neraka, manusia, jin, dan seluruh yang diciptakan oleh Allah ini, iblis dan seterusnya, seandainya tidak diciptakan kecuali untuk tujuan satu saja, yaitu untuk menampakkan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan Allah, maka sudah cukup. Paham sini ya? Jadi seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah, seluruh manusia, jin dan seterusnya, itu kehendak Allah. Untuk apa? Allah menunjukkan seluruh sifat-sifat sempurna Allah. Seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah ditunjukkan oleh Allah SWT di dunia ini dan di akhirat ini. Alam yang keberapa tadi? Yang ketiga di dunia ini. Jadi selama manusia hidup di dunia, maka dia mengalami alam ketiga, alam pertengahan. Itu ada 5 alam, ya. Ada 5 alam. Kemudian setelah manusia dicabut nyawanya, sejak dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, maka masuklah manusia itu ke alam barzakh, alam kubur. Alam kubur ini alam yang keempat. Alam apa? Yang keempat. Nah, disitulah manusia lepas dari ruhnya atau hubungan yang lebih renggang daripada hubungan ruh dengan jasad di dunia ini. Paham sini ya? Hubungannya apa? Hubungan antara jasad dan ruh itu merenggang. Kata merenggang bukan berarti apa? Lepas sama sekali. Bukan lepas sama sekali. Karena apa? Jasadnya sudah termakan oleh tanah. Iya kan? Dimakan tanah. Sudah terurai di dalam tanah. Kecuali bagian ujung tulang ekor. Ajbu zanab namanya. Zanab itu ekor. Jadi manusia itu punya apa? Punya ekor. Tulang ekor. Cuman tidak panjang tulangnya, ya. Tidak kelihatan. Jadi tulang ekor inilah ujungnya itu menyimpan
data manusia. Kotak hitam. Datanya. Sehingga seluruh data manusia itu tersimpan di dalam apa? Di dalam apa? Tulang ini tadi. Ujung tulangnya. Dari situlah manusia nanti akan disusun kembali. Tidak bakal salah. Subhanallah. Tidak bakal apa? Tidak bakal salah. Jadi seluruh manusia terurai, manusia yang meledak entah kemana anggota tubuhnya, iya kan? Ini yang ditemukan cuma tangannya mungkin ya, cuma kakinya, bahkan berbagai macam kejadian yang dialami oleh manusia, termasuk yang meledak, tenggelam di laut, ini terkubur di dalam tanah, semuanya memasuki alam kubur. Bukan hanya yang dikubur saja, termasuk yang apa? Yang tenggelam, yang termasuk meledak di udara, entah kemana, ya, menyebar. Maka itu semuanya adalah apa? Adalah masuk ke dalam alam kubur atau alam barzakh. Baru kemudian setelah alam barzakh ini, manusia sampai nanti hari kebangkitan, manusia berada di alam barzakh. Jadi alam manusia dalam barzakh ini sudah tergantung lamanya. Ada yang sudah meninggal 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 3000, 6000, entah berapa lama lagi Nabi Adam alaihissalam, atau berapa sampai sekarang ini, seandainya dihitung Nabi Adam alaihissalam, entah berapa sebelum apa? Sebelum Masehi atau sebelum ada kalender, entah berapa ribu tahun yang lalu. Yang jelas manusia selama dia mati, selama dia masuk ke dalam alam kematian, alam barzakh, sampai hari kebangkitan, ini dia berada di alam kematian atau alam barzakh. Sehingga manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan dalam satu tempat, dalam kondisi yang sama. Nanti akan kita bacakan hadis-hadis tentang alam kebangkitan, di mana manusia dibangkitkan dengan usia yang sama, dengan tubuh atau besarnya tubuh yang sama di padang mahsyar itu. Manusia nggak ada bedanya, jadi rata. Termasuk yang cebol, iya kan? Termasuk yang dulunya apa? Dulunya cebol, dulunya cacat, dulunya mereka itu apa? Bahkan ada yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tetapi ketika dibangkitkan oleh Allah, maka manusia dibangkitkan dalam keadaan apa? Sempurna. Kecuali orang-orang kafir yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Ada matanya tapi tidak bisa melihat. Sempurna tapi tidak bisa apa? Melihat. Alhamdulillah. Ini mengerikan. Dalam keadaan apa? Buta. Ketika di padang mahsyar. Setelah itu manusia mengalami berbagai peristiwa yang tadi disebutkan. Itu 5 alam. 5 apa? 5 alam atau 5 etape tahapan kehidupan manusia sejak diciptakan oleh Allah pertama kali, yaitu alam ruh, hingga diciptakan benihnya yang sudah ditaruh di dalam tulang sulbinya Nabi Adam. Sehingga kita ini, masing-masing kita membawa keturunan kita masing-masing, termasuk yang mungkin tidak punya keturunan lagi. Itu sudah ada catatannya. Berarti kalau ada orang yang tidak punya keturunan, itu sebenarnya memang sudah di dalam tulang sulbinya sudah nggak ada benihnya. Jadi diobati kayak apapun ya tidak akan bisa. Tetapi kalau masih ada terdapat keturunannya, maka itu meskipun dia dimandulkan, ya tetap akan akan jadi. Seandainya dibunuh, diusahakan dibunuh, tapi dia punya benih yang pasti akan
akan terjadi, akan menjadi manusia. Nabi Ibrahim sudah berapa usianya ketika istrinya hamil? Istrinya sudah tua, sudah tidak mungkin hamil usia yang sudah tua ini. Wana ajuz kata istrinya. Tapi kalau Allah menghendaki kun, ada orang yang berusaha untuk Untuk KB. Keluarga bahagia. Berencana. Bagus, keluarga berencana itu bagus. Tapi kalau rencananya besar malah lebih bagus ya. Keluarga berencana besar. KB berapa? Besar banget misalnya. 12 terus. Masya Allah. Jadi ada orang yang pengen punya anak, dia usahakan, tidak punya juga. Subhanallah. Ada orang yang yang anaknya ini sudah banyak direm ya, tetap saja ya. Nggak tahu remnya gimana ya. Belum. Padahal sudah ikut KB bahkan ya. Ada yang ikut KB tapi kok tetap saja. Subhanallah berojol. Nah, dari sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Manusia bisa merencanakan keluarga berencana dan seterusnya. Tetapi jika Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi semua manusia menyimpan keturunannya. Ini ya, apakah perempuan laki-laki ada semuanya di dalam tulang sulbi kita. Di dalam tulang sulbi kita. Karena sumbernya sperma itu di tulang sulbi ini. Masya Allah. Di situ keluarnya sperma manusia yang akan membuahi sel telur. Subhanallah. Ini yang belum belum bisa ditemukan oleh ilmuwan biologi. Apa maksudnya? Adanya benih manusia. Nabi Adam menyimpan benih seluruh manusia. Ini yang belum bisa ditemukan. Tapi ini adalah berita dari wahyu, sehingga kita tidak perlu kemudian menunggu untuk beriman, menunggu penelitian para ilmuwan biologi. Terlalu banyak ilmuwan biologi kemudian akhirnya menemukan ternyata masa idah, ternyata ada keajaiban di balik masa idah. Kenapa kok ada masa idah? Ternyata manusia itu punya stempel. Jadi di dalam rahim seorang wanita, kalau seorang berhubungan suami istri, seorang berhubungan suami istri, kemudian akhirnya jadi anak. Akhirnya jadi Jadi anak. Bisa jadi itu anaknya dia. Yang pertama kali dia yang kemudian istrinya hamil. Tapi waliyadzubillah ini sebuah penelitian yang baru. Orang Yahudi yang meneliti dan menemukannya. Ternyata kalau wanita itu berzina setelah hamil, maka bisa diteliti, bisa dibuktikan melalui DNA-nya. Nah, ada seorang Yahudi yang meneliti bahwa wanita yang dia meneliti menemukan ini kemungkinan diagnosanya atau penelitiannya, dugaannya adalah bahwa sebenarnya sperma ini yang seorang berhubungan suami istri setelah hamil istrinya itu bisa menambah. Kalau yang berhubungan bukan suaminya itu juga mempengaruhi. Teori biologi sebelumnya yang saya juga belajar, ya, itu menyebutkan bahwa kalau sperma itu sudah membuahi, sudah jadi, maka tidak ada pengaruh. Mau dia berzina dengan laki-laki lain dan seterusnya, nggak ada pengaruh. Sperma ini tidak akan mempengaruhi, tidak akan mempengaruhi karakter sifatnya si bayi atau janin yang ada di dalamnya. Ternyata penelitian itu atau kesimpulan itu keliru. Oleh ilmuwan Yahudi ini yang akhirnya masuk Islam. Gara-gara ini dia meneliti
meneliti sampelnya ini lingkungan Muslim. Karena di Israel itu sebenarnya banyak Muslim, ya kan? Di Israel ini, penelitiannya di Israel banyak lingkungan Muslim. Lingkungan Muslim diteliti. Meskipun tanpa harus pakai apa? Diambil darahnya. Enggak, DNA itu cukup diambil sampel apa? Rambutnya atau kulitnya dan sebagainya. Iya kan? Masya Allah. Cukup diambil itunya saja. Diambil. Anaknya diambil sampelnya, rambutnya entah apanya, pokoknya apa? Diambil. Anak-anaknya ini diambil semua. Dan lingkungan Yahudi. Lingkungan apa? Yahudi dan juga yang lainnya. Ternyata setelah dia teliti bahwa anak atau hasil keturunan di keluarga Muslim itu DNA-nya atau ininya itu sebenarnya tunggal, tidak ada campuran, murni, satu saja. Bapaknya diteliti dan ibunya diteliti, ini anaknya fulan, teliti semuanya. Seteliti ternyata murni, kebanyakan adalah murni, keluarga Muslim. Nah, keluarga Yahudi dia apa? Dia teliti, keluarga yang tidak memedulikan apa? Zina dan sebagainya, itu diteliti. Ternyata ditemukan bahwa banyak anak-anak itu campuran. Ibnu Katsir, tahu Ibnu Katsir enggak? Anaknya orang banyak. Anaknya orang banyak. Lebih dari satu. Artinya wanita atau si wanita yang menikah ini sang istri. Ini ternyata di samping berhubungan dengan suaminya, tapi juga berhubungan dengan apa? Orang laki-laki lain. Dan itu ada tandanya, membekas di anaknya. Membekas dia apa? Di anaknya. Bisa ketahuan. Akhirnya dia meneliti istrinya sendiri atau anak-anaknya sendiri. Anak-anaknya sendiri diteliti. Kayak apa ini? Ternyata anaknya juga apa? Campuran. Penelitiannya berhasil. Akhirnya mengantarkan dirinya masuk ke dalam apa? Islam. Karena itu di dalam Islam ada namanya masa iddah. Masa apa? Masa iddah. Masa iddah itu masa di mana menunggu wanita yang sudah dicerai oleh suaminya, dan dilarang wanita itu dicerai setelah dikumpuli. Tidak boleh. Jadi ketika haid bersih, baru boleh apa? Dicerai. Setelah bersihnya. Pas waktu haid nggak bisa dicerai, tidak boleh. Ketika bersih baru boleh dicerai. Kemudian setelah itu menunggu masa iddah. Sampai kemudian tergantung kepada kondisinya. Kalau masih haid itu bisa 3 kali haid. Harus sampai bersih. Karena apa? Ternyata diteliti oleh sang Yahudi ini yang masih Islam ini, bahwa selama masih belum 3 kali haid, belum 3 kali apa? Haid atau 3 bulan dan seterusnya. Yang sudah tidak haid, masih mungkin untuk hamil yang tidak haid. Ternyata masih ada kemungkinan. Yang haid apalagi? Ketika wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain atau dia berzina dengan laki-laki lain, pada saat dia menikah dengan laki-laki lain resmi, sebelum masa iddah, kalau di dalam agama lain bukan Islam, nggak ada masa iddah. Ternyata kalau sebelum masa iddah itu sudah menikah dengan laki-laki lain, stempel suami sebelumnya itu masih nempel. Ada hasil keturunannya itu masih pengaruh. Ternyata masih bisa, Pak. Nah, penelitian-penelitian yang baru seperti ini itu menunjukkan bahwa kebesaran syariat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ini mukjizat ilmiah yang sangat luar biasa. Maka seluruh syariat Islam itu ada hikmahnya. Seluruh syariat Islam ada hikmahnya, tanpa kecuali. Meskipun kita belum mengetahuinya. Kenapa kok ada masa iddah, ada istibra, ada tidak boleh menikah
menikahi dua wanita yang bersaudara, ini dikumpulkan, nggak boleh. Kenapa dua orang bersaudara ini haram menikah? Kenapa ada mahram? Iya kan? Ada mahram. Kenapa sepupu tidak apa-apa? Boleh. Kenapa bibi tidak boleh menikah dengan keponakannya? Kenapa tidak boleh seorang paman menikah dengan keponakannya? Ini dan seterusnya. Kenapa ini tidak dibolehkan? Kenapa bapak tidak boleh menikah dengan anak? Kenapa ibu tidak boleh menikah dengan anak? Dan seterusnya ke atas cucu. Ternyata ini semuanya ada hikmah. Paham sini ya? Dan hikmahnya atau manfaat atau madharatnya kalau dilanggar ini banyak sekali ditemukan. Sampai sekarang ini banyak cacat manusia ditemukan karena apa? Akibat apa? Perzinaan. Perzinaan. Waliyadzubillah. Makanya ini perlu untuk kita apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun informasi, berita ataukah firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Semuanya ketika hadis itu sahih atau ayat-ayat Al-Qur'an, maka di balik itu semuanya ada hikmah kebenaran. Masya Allah. Dan insya Allah sampai di sini dulu. Iya. Kita akan lanjutkan dalam yang lain. Subhanallah. Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.